tanyakan besok. Jadi kalau hari ini Anda tanya, sedangkan besok baru hari Kamis. Nanti besok nih kita akan memutar rekaman tersebut. Seperti apa suaranya, seperti apa kepastiannya, kita dengarkan besok saja. Suara siapa itu? Ya, ada suara seseorang yang mencoba menyampaikan sesuatu seperti itu. Nah, dari barang bukti pun yang dilaporkan RG itu melalui percakapan itu juga udah cacat hukum ya Bang ya? Ya itu nanti kita persoalkan di dalam proses pembuktian dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Dalam perkara pidananya di mana bukti rekaman-rekaman itu nanti kami akan persoalkan karena saat ini bukti-bukti tersebut kami laporkan ke polisi dan saat ini dalam proses penyidikan. Artinya bukti-bukti yang patut diduga menjadi bukti ilegal tidak dapat dipertanggungjawabkan menjadi bukti dalam proses tindak pidana terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu. Dan abang lapornya 16 April ya Bang? Ya, dalam proses penyidikan itu, penyelidikan sehingga sekarang proses penyidikan. Oh, sekarang udah naik ke penyidikan? Ya, sudah naik penyidikan. Udah siapa aja Bang yang diperiksa? Saya belum tahu siapa saja yang diperiksa karena itu urusannya penyidik. Yang jelas sudah naik penyidikan, artinya sudah ditemukan adanya peristiwa pidana di dalam perkara ini. Ya. Untuk memastikan terlapornya adalah Lidik itu bisa siapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Siapa saja yang terlibat pasti akan dilakukan proses hukum. Makanya prosesnya dilakukan bahwa terlapor adalah dalam lidik. Sehingga kalau dalam lidik itu penyidik bisa untuk menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang bisa yang lebih berpotensi terlibat dalam perkara ini, mereka yang merekam tanpa izin atau mereka yang menyebarkan tanpa izin dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan daripada penyidik. Yang jelas laporan kami terkait dengan pasal 31 dan pasal 32 tentang penyadapan tanpa izin. Hanya penegak hukum yang boleh melakukan perekaman terhadap seseorang, sedangkan orang pribadi merekam tanpa izin itu adalah patut diduga melanggar pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Tapi waktu rekaman itu Mahil sedang mengobrol dengan siapa Bang? Ya, kan sudah dilaporkan. Anda kan sudah beredar. Anda pernah dengar nggak rekamannya beredar? Atau Anda tidak media sosial? Dengar. Kalau dengar nggak perlu nanya. Jadi hal yang sudah Anda tahu jangan ditanyakan. Karena itu sudah menjadi informasi publik. Jadi kalau sudah menjadi informasi publik jangan Anda tanyakan. Karena itu kalau sudah menjadi informasi publik berarti menjadi informasi semua orang masyarakat sudah mengetahuinya. Dan itu menjadi informasi yang beredar. Seperti itu. Mungkin baru mengungkap sekarang. Hah? Saya nggak ngurusin itu Mas. Saya tahu, saya siapa? Saya advokat Mas. Saya pengacara. Anda punya pertanyaan nggak benar. Biasakan Anda tanya yang benar ya. Tanya kepada orang pada tempatnya. Kalau advokat Anda tanya advokat, dokter Anda tanya dokter. Kalau yang Anda tanyakan itu urusannya tenaga kerja, bukan urusan saya, ya. Anda belajar lagi bertanya yang benar. Bang, maksudnya kalau rekaman ini kenapa baru mau akan diungkap atau baru? Nggak perlu Anda tanya rahasia seseorang untuk melakukan proses hukum ya. Oke, ada lagi? Udah, Andre kan udah selesai, jangan diulang lagi. Ya, kalau Anda terlambat jangan salahkan saya. Oke. Sudah ada sidang lagi Bang? Sidang apa? Ini siapa? Andre. Itu udah Senin kalau mau datang aja. Apa agendanya Bang? Agendanya sidang. Tapi atau apa? Senin. Buat yang lain. Lu naik. Ini naik gua. Sedikit ya Bang buat apa? Pemerintah Oke, lampu. Oke, Bang, terkait nanti besok sidangnya seperti apa? Memang apa sih saksi atau seperti apa? Masih saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Jadi saksi-saksi itu akan diajukan oleh jaksa kepada ke pengadilan
peradilan di ruangan sidang. Jadi saksinya saya belum tahu jumlahnya berapa, apakah 5, apakah 4. Yang punya hak adalah jaksa. Bang, sedikit terkait kemarin kami juga sempat agak mengamuk di persidangan. Kenapa? Karena ketekanan begitu banyak lawan yang ada di situ, seperti apa? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya, cuma dia minta supaya rekaman itu diputar, itu aja yang jadi masalah. Tapi kan ruang sidangnya kan sudah selesai, jadi sehingga nggak bisa diputar, dia kecewa, itu aja masalah. Jadi nanti insya Allah besok saya rekaman tersebut diputar. Apa alasan kemarin dari pihak hakim, majelis hakim tidak memutar langsung? Ya, Anda tanya ke hakimnya, bukan saya hakimnya. Oke, tapi ada seperti kekecewaan dari Iya, dia minta supaya rekaman diputar, tidak bisa karena hakimnya sudah menutup sidang, sehingga kita minta waktu untuk besok kita putar kembali. itu Bang, terkait sedikit ya Bang, Kaniki di ruang sidang itu kabarnya ada ancaman 20 tahun, itu seperti apa mungkin? Kalau ancaman banyak, nggak perlu dipersoalkan pasal-pasal itu ya. Proses hukum jalan saja, nggak perlu Anda mempersoalkan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Karena itu adalah aturan yang sudah berlaku dan yang harus dilaksanakan. Tapi kan hukuman itu nanti yang memutuskan hakim, bukan jaksanya. Ya, berarti bisa dibilang rekaman itu bukti untuk meringankan NM Rekaman apa? yang nanti akan diputar besok di kampus. Ya nanti dilihat kami saja, itu rekamannya beda masalah. Oh, beda masalah. Tapi terkait Riki juga ya Bang? Ya, kaitannya dengan masalah itu. Bang, Nanti kita lihat aja hari besok. Bang, terkait adanya rekaman sama nggak sih Bang, sama rekaman yang edit pada Besok, itu juga terkait itu juga. besok Anda dengerin aja yang diputar itu suara siapa dan seperti apa. Ada laporan untuk KMA Kan besok. Besok itu Kamis. Sekarang Rabu. Ya, sekarang Rabu, besok Kamis, besok lusa Jumat, besok lagi Sabtu. terkait pihak dari RJ sendiri, seperti lawyernya bilang katanya itu tidak produknya RJ kan katanya tidak Sudah BP POM ngomong kalau sudah sebuah negara yang berbicara, terus siapa lagi yang masih dibantah BP POM yang bicara? Itu kan kepala badan itu yang bicara. Negara atas nama negara menyatakan bahwa produk ini tidak memiliki BP POM. Ya sudah, itu yang benar. Masih mau dibantah-bantah lagi, mencari pembenar lagi, nggak usah lah. Udahlah, jangan terlalu mencoba paling benar sendiri. katanya malah itu treatment bukan produk, seperti apa Bang? Mau treatment yang jelas bahasanya tidak terdaftar di BP POM. Titik. Itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa apa. Itu bahasa Indonesia, artinya semua orang Indonesia mengerti bahasa itu. Bahwa produk tersebut tidak terdaftar di BP POM, artinya ilegal. Ya sudah, kalau sudah negara menyatakan ilegal, nggak usah dibantah-bantah lagi, nggak usah cari pembenar lah. Ya udah salah, ya minta maaf. Sudah diproses hukum, itu kan ancamannya 12 tahun atau 20 tahun itu. Itu akan jadi materi pelaporan dengan Bang untuk Urusannya itu urusan proses pembuktian, kita akan sampaikan. Dan saya sudah nyampaikan bahwa itu tidak terdaftar di BP POM, artinya itu ada produk yang melanggar hukum dan itu merugikan konsumen. Oke, sedikit lagi Bang terkait yang kali ngamuk itu karena tidak di Lagi, jangan 2 kali lagi rusak nanti kasetnya. Jadi kalau sudah tanya, jangan ditanya lagi Mas. Biasakan begitu, nanti Anda seperti bawa kaset yang rusak, kasetnya jadi berulang-ulang. Jadi kalau sudah nanya selesai, tanya lagi. Itu pertanyaan yang pintar. Oke. Tapi kalau Anda tanya-tanya terus, berarti Anda tidak punya bahan untuk wawancara. Oke Bang, terkait Doktif nanti kan katanya siap nih mau menjadi saksi. Ya, mau tidak mau harus datang, bukan siap-siapan. Ini bukan untuk lomba sepak bola ya, atau lomba voli, bukan. Semua saksi wajib datang, jadi bukan siap tidak siap, wajib datang. Kalau nggak datang malah ditangkap dia. Itu katanya mau meringankan NM nanti dalam Saya tidak bisa ngomong seperti itu. Kita lihat aja kesaksiannya. Jadi semua saksi yang tidak datang pasti akan ditangkap. Kalau diminta keterangan sebagai saksi di dalam proses hukum, dipanggil 1 kali nggak datang, panggil lagi, dipanggil paksa untuk memberikan keterangan di ruangan sidang. Tapi agak sedikit terganggu nggak sih Bang, karena pihak sebelah kan banyak sekali membawa seperti bodyguard seperti Saya nggak ngurusin gitu, Mas. Saya pengacara, nggak ngurusin. Ditanya sama orang yang ngurusin.
Bang, terkait Andre Taulani sedikit. Ya selesai. Katanya Hari Senin kecewa. aja, Senin lagi aja. Setiap Senin aja sidangnya. Ya, Bang. Kan udah selesai. Kemarin mungkin boleh dijelaskan Mas, membawa saksi Saya kan sudah jelaskan tadi, kalau Anda terlambat datang jangan salahkan saya. Jadi jangan juga saya yang Anda bebani untuk menjawab pertanyaan Anda. Saya sudah bilang kita ketemu hari ini dan Anda terlambat datang. Saya sudah jelaskan kepada teman-teman. Kalau Anda perubahannya Anda tanya ke teman-teman yang lain. Ya, supaya saya jangan Anda datang, saya jawab, Anda punya pertanyaan, ada satu lagi teman datang wartawan, saya jawab lagi, satu lagi datang saya nggak punya pekerjaan, urusan saya masih banyak. Kalau Anda yang terlambat itu adalah Anda punya kesalahan. Ya, jadi jangan saya disuruh Anda datang tanya, nanti ada lagi wartawan datang tanya lagi sama. Nggak boleh seperti itu. Anda harus profesional dari seorang wartawan, ya. Oke? Oke, terakhir nih Bang, terkait Andre Taulani ini Bang. Lagi Senin. Oh ya, Katanya dia kecewa karena Senin. anaknya itu Bang. Jawabannya Senin. Sudah jangan ditanya lagi. Bang, semula kan itu ikut ya Bang ya? Sudah kalau ikut terus nggak ada masalah. Bukan semula, ikut terus itu. Bang, kalau Bayu update. Apalagi. Andre, Enggak, kan Senin. Jangan ditanya lagi. Jangan dia kan jangan. kecewa anak-anaknya jadi saksi kan itu Bang. Kan sudah Senin. Kalau terkait Sedikit aja Bang, tipis Bang. Maksudnya dari segi hukum bisa nggak sih Bang? Kan sudah ditolak sama hakim. Waduh, tolonglah ya. Kalau Anda terlambat, jangan dibebankan kepada saya. Anda terlambat semua datang, tanyanya kepada saya. Saya sudah bicara di sini semua. Kalau Anda tidak dapat informasi dari saya, Anda cari informasi ke teman-teman yang lain. Kesalahan Anda jangan dibebankan kepada saya. Saya harus menjawab sekian banyak wartawan yang terlambat ini. Anda nggak punya kerjaan kali dua orang, ya. Oke, Bang. Ya. Terima kasih ya, Bang. Nah, ini baru minum. Dingin Anda terlambat saya nih jauh. Nggak ada kerjaan. Bang, tapi dikit Bang. Kalau dia punya 2 pertanyaan ini Bang. Ya udah Emang ada makanan apa tadi? Cukup. Terima kasih sudah bergabung. Ini Memen mau pesan makan dan minum. Mimin disuruh pesan minum sama makan sama makan dulu ya. Wawancaranya udah selesai. Udah selesai Kak wawancaranya. Enggak, ini wawancara aja. Mimin mau akhirin dulu. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum. Wawancaranya udah selesai teman-teman ya. Tidak bermanfaat atau tidak ada isinya, tidak terlalu penting, ya sudah wes itu. Yang salah itu kita sebenarnya orang-orang luar ini, penonton dari luar. Datanglah penonton ini itu saling caci maki, saling hujat, saling. Apa kamu dapat dari situ? Piala. Kamu dapat piala dari konflik itu? Seolah-olah ini orang lain yang bertengkar, yang ribut, kalian yang saling caci maki. Ampun ya Allah ya Tuhan. Ya. Daripada kamu ribut ya, mempeributkan antara satu yang lain. Kamu pendukung A, kamu pendukung B, pendukung dokter, pendukung Niki. Ribut. Apa pentingnya? Kamu dapat proyek dari situ, kamu dapat uang.
kamu bisa dapat apa di situ? Ini bukan pertandingan sepak bola. Benar, boy. Jadi sudahlah ya. Saya ini sekarang udah capek menjelaskan ini. Aduh, udah ngos-ngosan saya. Nggak dapat apa-apa juga. Padahal capek banget saya menjelaskan ini. Ribuan orang yang nonton, ribuan orang. Tapi harapan saya kalian bisa mengerti. Harapan saya kalian bisa mengerti. Janganlah kalian itu ribet gitu ya, ribut. Sudahlah, hidup ini susah. Jangan kita susah dengan kesusahan orang lain lagi gitu. Hidup kita ini susah sekarang ya. Jangan lagi ditambah dengan kamu susahkan dirimu dengan permasalahan orang lain. Ingat itu. Para buzzer ini dengar. Kalian saya tahu akun palsu, tapi saya tahu akun kalian itu digerakkan oleh manusia. Ya, dengar. Hidup kita ini susah. Jangan lagi kamu susah, tambah susah dengan kesusahan orang lain. Orang lain yang bertengkar, kami yang ribut. Ampun deh. Ampun. Capek juga kita menjelaskan hal. Jadi kita harus semangat ya. Kita kembali tadi ya. Kembali ke pokok awal. Ya. Negara ini jangan takut dengan bendera One Piece. Negara ini tidak boleh takut dengan bendera apapun. Ya, karena kita sudah pernah melawan bendera manapun. Kita pernah lawan bendera merah putih biru, kita pernah melawan bendera VOC, kita pernah melawan bendera PKI, kita pernah melawan bendera RMS, kita pernah melawan bendera manapun dan kita selalu menang. Kenapa harus takut dengan bendera One Piece? Bendera komik lagi. Negara ini kok takut dengan bendera komik sih? Padahal kita saja tidak pernah takut dengan bendera merah putih biru. Kita tidak pernah takut dengan bendera HTI, bendera apa lagi? Kita tidak pernah takut dengan bendera HTI, bendera PKI. Kenapa bendera komik takut? Makanya ini apa-apaan ini? Saya itu gemas sekali. Saya ini orang dari kampung, ya, orang dari daerah sana, orang dari Sulawesi Tenggara sana. Datang di sini tuh kebingungan. Kenapa semua orang lebay semua sih? Ya. Pada lebay semua. Datang satu menteri, wah ini bendera One Piece ini bahaya, mengancam integritas mengancam keutuhan bangsa. Apa yang mau diancam? Bendera komik dijadikan ancaman. Kita saja dulu lawan bendera Belanda kita tidak takut. Kita lawan bendera manapun juga kita tidak pernah takut. Kenapa datang bendera One Piece kita takut? Lebay banget sih ini kita. Aduh ampun, saya dari kampung kasihan. Kenapa saya jadi stres? Jadi pusing saya. Pusing. Datang lagi satu bicara, wah ini mengancam. Apa yang mau diancam? Itu bendera komik. Ampun. Terus kadang-kadang memang perlu kita luruskan ini keadaan ini. Itu kan. Datang ribut ini, perang antara sesama. Tapi sebenarnya coba bayangkan lu lagi tidur-tiduran di kursi. Buzzer itu lagi tidur-tiduran di kursi terus komentar kiri kanan nyakitin orang. Aneh kan? Negara kita ini emang lucu ini. Makanya saya jujur aja itu nggak pernah tersinggung itu dengan buzzer itu. Kalau buzzer lagi caci maki saya, buzzer lagi nyakitin saya gitu, aku nggak pernah marah.
Benar, saya tidak pernah marah dengan buzzer. Kenapa? Ngapain aku harus marah dengan buzzer? Nah, dia lagi mungkin lagi di toilet, lagi ngetik-ngetik, nyakitin kita. Terus kita marah, dia aja lagi di toilet. Aduh, ampun deh. Jadi para teman-teman yang sedang berburu kebenaran, para teman-teman yang sedang berjuang hari ini, jangan pernah takut dengan buzzer ya. Karena buzzer itu mungkin saja dia lagi di atas pohon kelapa ya, terus lagi metik kelapa, terus komen dia, komennya nyakitin lagi, terus kita tersinggung lagi. Ngapain tersinggung? Oke teman-teman, ini lagi azan ya, lagi azan. Saya juga mau sholat. Siapapun yang nonton live saya hari ini, siapapun kalian semua, kalian datang dari manapun, saya doakan semoga kalian semua selalu sehat. Saya doakan kalian selalu sehat ya. Saya doakan semoga kalian mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya doakan semoga kalian tidak mendapatkan kezoliman dari orang lain. Saya doakan semoga yang hari ini sedang kamu bekerja, kamu mendapatkan rezeki yang halal. Dan saya doakan kamu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka agar kamu bisa memberikan manfaat pada orang lain. Saya doakan semoga kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua dan bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kita akhiri dulu, nanti kita sambung lagi. Ikuti terus, saya akan live dan saya akan terus membuat pernyataan-pernyataan yang baik buat kalian semua.